Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Ahmad Alfan dalam dengan channel YouTube saya Ahmad Alfan. Di video kesempatan kali ini saya akan bahas mengenai salah satu komentar yang ada di kolom YouTube saya mengenai video pembahasan pajak yang diberlakukan kepada penjual online yang ada di marketplace kepada kebijakan yang ada di pemerintah yang dibebankan biaya pajak sebesar 0,5%. 0,5% itu ada batasan total omset penjual selama 1 tahun. Untuk yang pernah saya baca dan saya tanyakan kepada pihak pajak terdekat yang ada di kabupaten saya, itu minimal omset 500 juta rupiah kalian akan dikenakan pajak. Namun ada yang bilang nanti ada kebijakan baru yang dimana total omset dalam waktu 1 tahun di atas 4 miliar atau 4,5 miliar maka akan dikenakan biaya pajak yang terbaru dari kebijakan yang ada di pemerintah tersebut. Apabila kalian berjualan di marketplace, kalian akan dikenakan biaya admin. Nah, biaya admin tersebut sudah saya tanyakan kepada pihak AM TikTok dan CS yang ada di Shopee, bahwasanya sudah termasuk pajak penghasilan. Jadi kita sebagai penjual tidak usah membayar pajak lagi. Lalu kenapa pemerintah kok membebankan 0,5 kepada penjual yang ada di online? Mengenai peraturan itu saya tidak tahu dan kalian bisa langsung tanya aja kepada pihak yang bersangkutan. Dan kalian juga bisa bertanya kepada pihak Shopee dan TikTok apakah biaya admin yang selama ini dipotong dari penjualan kita yang ada di TikTok maupun Shopee itu apakah sudah termasuk pajak penghasilan atau belum. Jika kalian ada penghasilan di luar marketplace dan kalian wajib untuk melaporkan apabila data penghasilan omset kalian itu di atas rata-rata dari batas pembayaran pajak yang ada di pemerintah. Mengenai berbagai pengalaman mengenai pajak yang saya bayarkan selama ini, apabila kalian sudah mempunyai NPWP, ya, NPWP-nya seperti ini. Nah, ini ada nama saya, kalian bisa lihat aja. Dan untuk sistem yang terbaru, NPWP ini, nomornya ini sudah menggunakan nomor NIK KTP kalian. Jadi ketika kalian memasukkan NPWP di aplikasi TikTok, maka kalian bisa menggunakan NIK KTP kalian. Karena nanti sistem yang terbaru, nomor NPWP ini sudah tidak berlaku dan berlaku yang baru, yaitu menggunakan NIK KTP yang ada di kalian. Mengenai sistem pembayaran, apabila kalian sudah memiliki NPWP, berarti kalian wajib lapor penghasilan kalian setiap tahunnya. Biasanya kalian dihubungi oleh pihak pegawai dari pajak terdekat yang ada di rumah kalian untuk melaporkan total penghasilan yang ada di toko atau usaha kalian. Nah, apabila kalian nantinya telat untuk melakukan laporan, kalian akan mendapatkan surat panggilan atau surat pemberitahuan bahwasanya kalian telah melaporkan pajak yang ada di website DJP pemerintah ini. Maka nanti isi surat tersebut itu akan diberlakukan kepada orang yang telah melakukan pelaporan pajak selama 1 tahun. Dan setiap tahunnya kalian akan dikenakan denda sebesar Rp100.000 apabila kalian telat untuk melaporkan pajak atau penghasilan yang ada di usaha kalian. Nah, ini contohnya saja. Dan apabila kalian nantinya dikenakan pajak ketika pihak marketplace tersebut mewajibkan penjualnya untuk input data NPWP, maka bisa langsung kalian input datanya melalui website Seller Center TikTok. Caranya bagaimana? Caranya kalian bisa buka lewat HP browser yang ada di HP kalian atau bisa lewat komputer. Nah, setelah itu kalian klik pada menu pengaturan
Setelah itu kalian klik pada pengaturan akun. Maka nanti kalian akan diarahkan kepada menu perpajakan. Menu perpajakan ini bisa langsung kalian klik aja. Maka nanti kalian akan mendapatkan beberapa informasi mengenai data invoice, pajak, dan lain sebagainya. Nah, mengenai pajak yang ada di toko saya itu sudah terdaftar untuk menggunakan nomor NIK KTP sebagai pelapor wajib pajak. Ya, sebagai lapor wajib pajak, maka nanti kalian bisa melihat invoice dari tagihan pajak yang sudah dibayarkan oleh pihak marketplace kepada pemerintah sesuai dengan peraturan yang berlaku pada pemerintah dan aplikasi marketplace tersebut. Apabila kalian ingin melaporkan laporan penghasilan atau omset yang ada di usaha kalian, kalian bisa mendaftar NPWP ini secara online jika kalian tidak mau antri ke kantor cabang pajak terdekat. Jika kalian ingin mengantri dan gaptek atau tidak mengerti, maka kalian bisa langsung datang aja ke kantor pajak terdekat. Maka nanti di sana kalian akan diarahkan oleh pegawai pajaknya, dan pesan saya, usahakan rekening yang ada di bisnis kalian dan rekening pribadi kalian itu usahakan berbeda. Atas nama KTP yang kalian daftarkan itu juga berbeda. Karena apa? Karena jika jadi satu, KTP tersebut akan mendeteksi mutasi rekening kalian apabila pihak pajak melihat data riwayat mutasi yang ada di rekening bisnis dan pribadi kalian. Apabila kalian tidak ingin dibebankan biaya pajak yang mahal, usahakan menggunakan rekening lain dengan nama KTP yang berbeda. Dan untuk KTP bisnis itu usahakan menggunakan satu KTP kalian aja sesuai dengan KTP yang kalian daftarkan di marketplace aplikasi yang kalian buat untuk jualan. Mengenai berapa persen total pajak yang wajib kalian bayarkan kepada pihak pemerintah atau pihak perpajakan tersebut itu tergantung dari perhitungan omset dan berdasarkan dari apa aja yang kalian bilang dan kalian sebutkan ke pihak pegawai pajak tersebut. Pesan saya, jangan menyebutkan semua nominal omset yang kalian dapatkan, karena omset itu adalah penghasilan kotor, belum termasuk biaya operasional dan biaya lainnya. Apabila omset tersebut besar, otomatis pajak yang kalian bayarkan juga akan besar. Namun pesan saya, usahakan kalau ditanya berapa nominal omset tahun ini, berapa nominal omset bulan ini, kalian jawab setengah aja dari omset yang sebenarnya. Jika kalian tidak ingin dideteksi untuk riwayat penghasilan kalian, maka kalian bisa menjawab setengahnya aja. Maka nanti kalian jangan menyebutkan yang lainnya yang sehingga pihak pajak curiga, agar pihak pajak tersebut bisa memberikan akses kepada data kalian agar bisa dilihat semuanya secara transparansi oleh pihak pajak tersebut. Dan apabila nantinya kalian semua sudah ditotalkan berapa total omset yang ada di penghasilan kalian, dan nantinya kalian akan dihitungkan secara otomatis oleh pegawai pajak tersebut. Jika kalian tidak paham, kalian bisa menyewa jasa konsultan pajak. Maka nanti kalian bisa bertanya kepada orang tersebut bagaimana cara solusi agar pajak tersebut itu ringan untuk dibayar. Nah, ini adalah mengenai mutasi pembayaran pajak yang ada di usaha saya, yang ada di toko saya. Ini gak tahu ya, setiap pajak daerah itu pembayarannya berbeda atau sama. Mengenai saya ini, saya menggunakan pembayaran lewat kantor pos. Jadi sini adalah total mutasi pembayaran pajak yang sudah saya laporkan. Dan untuk sekarang katanya sudah bisa cashless atau bisa transfer, dan kalian juga bisa seperti itu juga, tergantung dari sistem perpajakan yang di setiap daerah karena berbeda. Kalau di tempat saya itu seperti ini untuk sistem pembayarannya.
Jadi nanti ketika saya ditanyai pajak mengenai penghasilan yang ada di marketplace itu, saya ada jawabannya dan ada bukti fisik dari pembayaran pajak yang sudah saya lakukan dan saya laporkan setiap tahunnya. Baik itu mencapai batas omset atau tidak, tetap akan saya laporkan pada website DJP online yang ada di Perpajakan Indonesia. Maka di situ akan ada beberapa riwayat pelaporan pajak yang telah kalian laporkan. Selama pihak marketplace itu tidak mewajibkan atau tidak memberikan notifikasi kepada penjualnya untuk memasukkan dan membuat NPWP, kalian jangan tergesa-gesa untuk membuatnya sekarang. Tunggu informasi ke depan aja sampai nanti pihak aplikasi memberikan informasi bahwasanya kalian sebagai penjual wajib memasukkan dan melaporkan data perpajakan marketplace tersebut. Jika belum ada notifikasi apapun, jangan kalian masukkan sekarang juga. Nanti saya akan memberikan informasi melalui video yang ada di channel ini apabila ada kebijakan baru yang ada di aplikasi e-commerce mengenai perpajakan penjual. Semoga informasi ini bermanfaat buat kalian. Jika kalian ada pertanyaan, kalian bisa langsung komen aja di bawah. Nanti akan saya jawab sebisa saya mungkin. Dan video ini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.